Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Ilmu Official. Kali ini ada pertanyaan yang penting banget dan ini bisa terjadi ke semua orang. Pertanyaannya begini, kalau misalnya nama kita dipakai oleh teman kita sendiri ataupun keluarga kita untuk ambil uang di pinjol, kira-kira kita nih punya kewajiban nggak untuk menyelesaikan? Semisal teman yang pakai atau keluarga yang pakai itu tidak membayar ataupun alias membohongi kita dan dia tidak komitmen seperti yang dia janjikan di awal. Nah, jika ada case seperti ini, maka jawabannya menurut saya adalah untuk pinjol itu kita tidak perlu membayar. Ya, berbeda dengan bank. Kalau bank kita punya kewajiban untuk membayar karena saat proses pengajuan ya beda antara bank dengan pinjol. Kalau bank itu memang kita berbohong seolah-olah kita yang mengajukan. Misal nih ada orang kemudian karena KTP-nya tidak di daerah itu, misalnya dia kemudian pinjam temannya yang punya usaha tapi dipakai oleh seperti itu, maka otomatis orang itu pasti mengatakan, saudara, apakah saudara yang mengajukan? Iya, pasti rekeningnya, usahanya, kapasitas dirinya itu yang disurvei si orang yang dipakai atau teman yang dipakai. Makanya bank tidak mau tahu. Akhirnya yang dilakukan bank adalah karena ini jaminan, ya sudah, jaminannya itu yang bakal hilang. Nah, sementara dengan pinjol karena tidak ada jaminan ya, tapi jaminannya hanya adalah mental. Yang kedua, nama Anda dipakai oleh temannya dan pinjol gak tahu juga kalau itu dipakai temannya. Maka yang harus kamu lakukan adalah yang pertama, misalnya terjadi ya, Anda harus segera mendatangi OJK dengan melampirkan bukti bahwa Anda tidak menggunakan uang itu, bahwa memang yang pakai adalah orang atau teman atau siapa. Kemudian setelah itu, setelah Anda melakukan laporan ke OJK, Anda juga perlu melakukan laporan ke polisi setempat ya. Nah, kemudian setelah itu apa yang Anda lakukan? Misalnya merasa disalahgunakan, Anda juga bisa melaporkan ke Dukcapil untuk pemblokiran KTP ya. Jadi memblokir KTP di Dukcapil setempat. Berikutnya adalah setelah Anda melaporkan ke Dukcapil, Anda segera ketika dikontak oleh pinjol, sampaikan apa adanya bahwa Anda tidak menggunakan sama sekali, tapi digunakan oleh teman atau saudara yang Anda maksud tadi. Nah, kemudian setelah itu Anda segera meminta untuk membuatkan surat pernyataan yang menjelaskan bahwa KTP Anda disalahgunakan. Siapa yang menjelaskan itu? Ya, Anda menjelaskan Anda memberi pernyataan dengan materai. Nah, kemudian itu dilampirkan dan Anda juga perlu melaporkan ke pihak AFPI bahwa Anda tidak menggunakan uang tersebut. Nah, setelah itu Anda sampaikan si teman atau saudara yang menggunakan nama Anda itu sendiri. Jadi sesederhana itu, tidak perlu panik. Buat kalian yang tadi sempat WA saya dan kemudian inbox saya mengenai bahwa Anda ditipu atau dipinjam temannya atau dibohongi temannya, nah maka yang Anda lakukan adalah segera Anda lakukan seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Jadi beda ya antara bank dengan pinjol. Nah, sekali lagi saya ingin menjelaskan, jika bank ya itu memang dalam proses pencairan, maka terlibat pasti otomatis pihak yang digunakan KTP-nya tadi. Apa keterlibatannya? Ya, dia mengaku seolah-olah dirinya lah yang melakukan pinjam. Beda dengan pinjol. Kalau pinjol kan online ya, sifatnya online ya, seperti itulah, seperti kalian yang pernah kalian lakukan. Maka kalian harus bisa melakukan. Apalagi nih, ada case yang begini, karena si mbak ini tidak ngerti atau si ibu nggak ngerti bahwa itu dilakukan untuk pengambilan uang di pinjol, maka mbaknya kamu dapat uang nih, ini. Ada
software ya gitu. Jadi si Mbak ini karena nggak tahu apa-apa, diinstalkan di HP-nya, kemudian dia isi semua perintahnya, terus terus dapat uang dibagi. Nah, si Mbak ini nggak ngerasa, maka sampaikan apa adanya, ceritakan proses awal bagaimana kok bisa saya terlibat di pinjol seperti itu. Nah, termasuk juga penipuan joki. Biasanya joki kan gini. Joki itu biasanya cara mereka melakukan promosi itu biasanya seringkali muncul di komentar di TikTok saya, di medsos saya. Bahkan juga ada di YouTube saya yang menyamar dan segala macam. Saya tahu kalau itu joki. Apa yang dia lakukan? Dia mengatakan begini, saya alhamdulillah setelah menggunakan jasa tim IT canggih, saya sudah bisa selesai tanpa bayar pun di 10 aplikasi. Nah, itu. Ada juga yang mengatakan saya bisa menyelesaikan menghapus BI checking. Saya bisa, pokoknya dia menawarkan semua solusi terhadap orang yang lagi kena pinjol. Nah, saat orang itu masuk ke perangkapnya, kemudian dia DM, dia chat, dia tukeran WA dan segala macam, apa yang dia lakukan? Dia menyuruhnya untuk melakukan pinjaman di salah satu aplikasi dengan meminta imbalan setelah cair sekian persen. Artinya si joki ini udah mengarahkan Anda untuk mengambil uang. Kenapa? Karena Anda sudah kena potong bunga, kena lagi si joki tersebut. Apakah Anda akan membayarkan? Nggak mungkin. Otomatis saat itu niat Anda bukan niat untuk ngambil uang di pinjol dengan baik, tapi memang untuk mengambil atau mencuri uang. Nah, itu termasuk dari tindakan pidana menurut saya. Kenapa? Karena di awal udah begitu. Termasuk orang yang kampanye galbay. Ya, ada beberapa konten kreator dan ketika saya ceritakan ini mereka pasti pengikutnya nyerang saya berpihak pada tidak. Orang terkena pinjol itu Mas karena dia memang nggak tahu apa-apa. Dia terhegemoni oleh iklan. Sementara orang yang punya tujuan misi katanya ingin menghapus pinjol dengan cara ayo rame-rame ngambil uang pinjol terus gak bayar biar musnah. Nah, itu kan kalian berarti ingin mencuri uang. Memang itu tujuannya baik supaya pinjol itu musnah, tapi caranya tidak baik. Cara yang benar dalam gagal bayar ada dua, galbay situasional, galbay strategis yang saya jelaskan di beberapa video. Dan teman-teman yang masuk dalam grup kami tidak menyarankan untuk tidak bayar sama sekali, tapi untuk tunda pembayaran sampai kemudian bisa bayar pokoknya aja. Jadi uang yang dipakai itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Nah, tapi kalau misalnya belum ada uang, ya udah, jangan maksain untuk bayar. Karena prinsip dalam hutang, jangan menyepelekan hutang kecil, jangan takut pada hutang yang besar. Yang kedua adalah, kalau Anda merasa ada itu termasuk transaksi yang tidak ada akadnya, berarti kan riba. Karena itu Anda harus kembalikan uang itu, dianggap tidak ada akad sama sekali. Kapan pengembaliannya? Karena Anda sudah menggunakan setelah Anda punya uang, dan prioritaskan tetap apa yang bisa kamu lakukan. Jadi jangan sampai kalian melakukan tindakan kriminal untuk tujuan yang baik. Meskipun saya anggap itu baik, kenapa? Karena nggak mau ada bisnis riba atau bisnis pinjol yang ada di Indonesia. Tapi carilah cara-cara yang baik. Bukankah Islam mengajarkan begitu? Ini untuk ustadz-ustadz yang komen di tempat saya. Kemudian berikutnya adalah, jika Anda memang udah kena pinjol dan terjerat dan susah pekerjaan, gak ada pemasukan sama sekali, udah mulai sekarang biar enak, gak usah pikir, kamu hapus WA-mu, ganti WA baru, sampaikan ke teman-teman kalau kamu korban pinjol, gak usah malu sama sekali, kamu fokus pekerjaan. Lebih baik kamu menghentikan diri daripada gali lubang dan tutup, daripada kamu harus malu dan kamu harus rugi sampai jual mobil, jual aset emas dan segala macam hanya untuk menyelesaikan si pinjol tersebut. Jadi sahabat ilmu, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian yang merasa dengan video saya bermanfaat. Bantu share, komentar, like, dan share terus, karena ada yang kemudian tadi beneran ada nelpon saya, dia sampai nangis, kenapa kok nggak ketemu channel saya, grup saya di tahun yang lalu, kenapa saya harus hilang mobil, hilang emas.
Jadi artinya banyak orang takut karena asumsi dan pikirannya sendiri. Jadi mari kita semua, saya sendiri juga ingin menggandengkan tangan dengan kalian, bareng-bareng mengedukasi tentang bahaya pinjol dan bagaimana ketika kita udah terjerat dengan pinjol. Itu saja, terima kasih. Jangan lupa doakan kerjamu, kerjakan doamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.